Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah perkumpulan kebaikan dan di tempat yang terbaik dan juga di waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada kita untuk tetap mengabdi dan beribadah hanya kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu di masjid ini 2 pekan sekali, namun terasa begitu cepat waktu itu berlalu. Ini hendaknya menyadarkan kita bahwa keberangkatan kita ke alam akhirat tidak akan lama lagi. Bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada tugas bagi kita dan masih ada perjuangan bagi kita. Yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Yang lalu juga kita berupaya mengajak ke jalan selamat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, terutama keluarga dan kerabat kita. Dan selebihnya adalah tugas kita mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara perkara yang sangat perlu kita perhatikan adalah kebersihan akidah kita dari segala perkara-perkara yang merusak, mengotori dan menghilangkannya. Maka iblis akan berjuang keras, berusaha keras untuk mencapai targetnya, yaitu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau syaitan yang selalu mendampingi kita, atau yang diistilahkan qarin dari kalangan jin, yang setiap waktu dan setiap saat merayu, membujuk, menjebak kita agar kita ini menyimpang, maka proyek-proyek iblis, walaupun dia satu individu ya, namun iblis ini punya proyek-proyek yang besar. Bagaimana supaya orang itu menyimpang dari jalan kebenaran dan pengikutnya banyak.
Maka kalau kita belajar kitab Talbis Iblis ini, kita akan melihat gambaran bahwa penyimpangan kesesatan yang ada di muka bumi ini tidak semata-mata karena adanya orang-orang yang mencetuskan ide atau gagasan ajaran tersebut, tapi juga kita melihat di sana adanya keterlibatan iblis di dalam menyesatkan manusia. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita perhatikan penyimpangan yang ada di muka bumi ini sangat banyak jumlahnya. Bayangkan saja Bapak Ibu jamaah sekalian, dari sisi atau dari jenis-jenis atau macam-macam agama saja begitu banyak. Sedangkan agama yang diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Sedangkan agama selain Islam banyak. Belum lagi orang-orang yang tidak beragama. Belum lagi orang-orang yang memiliki pola pikir yang menyimpang. Artinya tidak dikenal dengan sebutan agama, tapi mereka mencetuskan ide-ide, gagasan-gagasan berupa pemikiran-pemikiran, tapi itu juga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat banyak jumlahnya. Maka semua kesesatan, penyimpangan, kerusakan yang ada di muka bumi ini selalu mestinya melibatkan kinerja dari iblis dan bala tentaranya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak bisa bekerja sendiri. Begitu pula syaitan dari kalangan jin tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan partner dari kalangan manusia. Karena pada dasarnya yang mencetuskan sebuah agama atau sebuah pemikiran itu juga muncul dari seorang manusia yang mana dia bekerja sama dengan iblis. Maka pernah kita kaji di Masjid Babus Salam pada pertemuan yang lalu tentang syaiton atau syayatinul insi, setan dari kalangan manusia. Maka di antara karakter dari setan ini, yaitu setan dari kalangan manusia adalah kullu man ta'awana ma'a iblis atau bi iblis fi idwa'il insani. Setiap manusia yang bekerja sama dengan iblis dalam menyesatkan manusia itu adalah setan dari kalangan manusia. Jadi salah satu kriterianya atau cirinya adalah mereka yang bekerja sama dengan iblis dalam menyesatkan manusia. Walaupun tidak ada hitam di atas putih kerjasama mereka, ya tidak ada MOU, bahkan mungkin tidak pernah ketemu secara langsung. Tapi hakikatnya ini yang kita pelajari dan kita akui, dan ini adalah konsep dalam Islam bahwa ketika ada kesesatan, ada orang yang mencetuskan sebuah pemikiran yang menyimpang, ada seseorang yang mencetuskan agama baru yang berbeda dengan agama Islam, maka di situ dia tidak sendirian, tapi juga dia bekerja sama dengan iblis. Hanya saja kita tidak melihatnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis itu mengarahkan, membisikkan, ya, kemudian memandu seseorang untuk membuat sebuah ide, gagasan atau agama baru. Maka eksekutornya tetap dari kalangan manusia. Nah, maka di antara yang dibahas di dalam kitab Talbis Iblis ini yang saya akui luar biasa karena beliau penulisnya, Ibnul Jauzi, menulis berbagai macam penyimpangan, berbagai macam agama-agama yang menyimpang di atas muka bumi ini secara luas, ya, artinya referensi yang beliau gunakan itu sangat luas. Walaupun tidak semua agama yang menyimpang atau semua pemikiran yang salah beliau tulis dalam kitab ini, namun beliau menulis cukup banyak tentang berbagai macam penyimpangan yang ada di muka bumi.
Bahkan secara runtut mengerucut mulai dari apa yang ada di luar Islam, kemudian beliau juga masuk ke dalam agama Islam, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh Islam itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau begitu orang yang benar itu sedikit atau banyak ya? Sedikit ya. Bayangkan ya, ini agama Islam, ada agama yang lain, ada Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, terus agama apa lagi Pak yang dikenal di dunia ini? Belum lagi nantinya ada pemikiran atau hasil-hasil pemikiran ya dari manusia yang tidak disebut agama tapi juga diikuti oleh banyak manusia. Belum lagi nanti tidak disebut agama tapi mereka memiliki Tuhan, ada yang dipuja, pada pemuja ya setan, ada pemuja sapi. Bahkan nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai ada nun sewu ini agak ekstrim, ada sampai di luar nalar kita, ada orang nun sewu yang menyembah, nun sewu ini bahasanya kemaluan ibunya, karena dia menganggap saya keluar dari situ. Dibayangkan. Maka yang di luar Islam sudah begitu banyak yang menyimpang. Begitu masuk ke dalam Islam, di sana juga ada banyak sekali penyimpangan. Ada banyak sekali kelompok sekte-sekte yang tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau disaring, maka orang-orang yang berada di atas kebenaran itu semakin sedikit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat benar ketika sahabat Umar berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah saya bagian dari kelompok yang sedikit. Minal aqallin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang dari bagian orang-orang yang sedikit. Karena Al-Quran menyatakan kebanyakan manusia justru tidak benar. Kebanyakan manusia adalah yang salah dan menyimpang ya. Sangat lebih banyak yang kufur daripada yang bersyukur. Sebagaimana Allah nyatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebanyakan mereka adalah wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Bahkan Allah menyatakan jika kita ini mengikuti hawa nafsu kebanyakan orang, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka dalam Islam kita memiliki sebuah konsep kebenaran itu tidak diukur dari banyak atau sedikitnya pengikut ya. Tapi konsep kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu dalam Islam, berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita akan bersama-sama mempelajari kitab ini. Semoga segala kesalahan, penyimpangan, perusak dari akidah yang ada dalam diri kita, semoga Allah hilangkan, dan saat kita kembali kepadanya, saat kematian mendatangi kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan bersih dalam masalah akidah ini, dalam masalah agama ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pertemuan terakhir kita sudah mulai masuk membahas tentang bagaimana kinerja iblis dalam menipu dan melakukan talbis, yaitu tipu daya kepada manusia. Dan kita awali dengan talbis iblis dalam masalah akidah-akidah dan agama-agama. Fi zikri talbisihi fil aqaidi wad diyanat. Pembahasan tentang talbis iblis, yaitu tipu daya iblis dalam masalah akidah-akidah yang ada dan juga agama-agama yang ada di muka bumi ini. Di sini penulis menyebutkan beberapa pemikiran. Walaupun mungkin tidak disebut agama, tapi ini ada pengikutnya. Dan seringkali penisbatan namanya
bisa kepada pemimpinnya atau pencetusnya, atau juga bisa kepada poin inti ajarannya. Pemikiran-pemikiran, penyimpangan-penyimpangan yang diikuti oleh banyak manusia itu seringkali penamaannya dari tokohnya atau dari inti ajarannya. Seringkali. Sedangkan ajaran Islam adalah penamaan yang sesuai dengan apa yang Allah namakan. Allah menamakan kita Muslim, wasammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamai kita kaum muslimin sebelumnya. Nah, di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya persingkat saja karena sangat banyak. Ada di antara penyimpangan dari pola pikir atau pemikiran, di antaranya zikru talbisihi ala sufistoniyah. Pembahasan tentang talbis iblis kepada kelompok yang bernama Sufistoniyah. Qala Syekh, berkata penulis ini, haula'i qaumun yansibuna ila rajulin yuqalu lahu sufisto. Za'amu annal asya la haqiqatan laha. Mereka adalah kaum, nah ini menunjukkan bahwa ada pengikutnya ya, dan bukan hanya individu-individu. Kalau setan yang tadi, yang qoriin, yang mendampingi kita, menyesatkannya sebenarnya kepada individu-individu. Masing-masing ada qoriinnya dari kalangan jin, membisikkan kepada kita masing-masing. Namun di sana ada proyek-proyek besar iblis. Dia bekerja sama dengan orang, mungkin satu orang atau sekelompok orang, mencetuskan satu pemikiran, kemudian pengikutnya ada. Dan hebatnya lagi, ketika pencetusnya sudah meninggal, para pendirinya meninggal, pemahaman itu akan terus ada bahkan sampai hari kiamat. Pengikutnya terus ada. Dan itu jumlahnya bukan 1, 2, bukan 10, 20, bisa ratusan, mungkin bahkan ribuan pemahaman. Dan itu hasil kreasi, hasil kerjanya iblis, luar biasa. Artinya iblis ini ketika mencetuskan satu ide gagasan, satu ajaran, di sini pengikutnya kurang banyak, dia bikin lagi. Wah, ini juga kurang maksimal, bikin lagi terus. Maka di sana ada agama yang pengikutnya banyak, ada yang sedikit, ada di sana pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ada pengikutnya yang sedikit, juga ada yang banyak. Maka Sufistoniyah ini adalah mereka kelompok orang atau kaum yang menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang diberi nama Sufisto. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan ini sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Nabi Adam ketika turun ke muka bumi ini bersama istri beliau, kemudian lahirlah putra putri beliau, maka selama kurun 1000 tahun seluruh keturunan Nabi Adam dan keturunannya berada di atas garis yang lurus, jalan yang lurus secara agama dan secara akidah. Walaupun di sana ada dosa-dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh Qabil, yaitu membunuh Habil. Tapi secara akidah, secara agama, mereka adalah orang-orang ahli tauhid. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, mengakui keberadaan Allah dan menyembah Allah saja, mengesahkan Allah dalam peribadatan mereka. Maka setelah berlalu 1000 tahun, muncullah penyimpangan-penyimpangan, baik itu berupa agama-agama baru, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, termasuk juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka jauh-jauh sebelum Masehi, seperti Sufisto ini, di dalam sejarah dikenal ini kemunculannya sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dan pemikiran ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada hakikatnya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu jamaah, ini sebuah hasil pemikiran dari Sufisto sehingga pengikutnya disebut Sufistoiyah. Mereka mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada yang mutlak, relatif. Jadi ini sangat ngambang. Setiap orang mengatakan apa, maka itu kebenaran. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Oh, ini hanya satu. Katakanlah seperti dalam akidah kita bahwa kebenaran itu adalah agama Islam.
Ini mutlak. Sedangkan pemikiran Sufisto ini mengatakan bahwa segala sesuatu tidak ada hakikatnya dan kebenaran itu ya bersifat relatif, ya tidak mutlak, bukan hanya satu. Jadi orang mau mengatakan apa itu benar, orang lain mengatakan ini juga benar. Ini kan sebuah pemikiran yang sangat membingungkan ya. Berarti setiap orang ya boleh memiliki satu pemikiran ya, dan dianggap itu adalah kebenaran karena sifatnya relatif. Nah, kalau kita ingin lebih detail lagi, bisa Bapak Ibu membaca referensi lebih detail tentang sofisme ya. Ini tapi bukan sufi ya. Tapi memang ini adalah sebagian ulama mengatakan ini adalah juga termasuk cikal bakal dari sufisme yang ada dalam Islam atau kaum sufi yang ada dalam Islam. Dan pemikiran ini pun ya tentunya namanya pemikiran ya adalah hasil dari olah pikir manusia. Maka para ilmuwan yang terkenal pun juga membantah pemikiran ini, termasuk para ilmuwan yang kita kenal dalam ilmu pengetahuan. Kita mengenal nama Socrates, kemudian Plato, terus apa lagi Pak? Jadi Aristoteles ya. Kita tahu ini dulu waktu sekolah, mereka hanya para ilmuwan saja di bidang fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka juga ada tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran-pemikiran dalam sisi akidah. Dalam sisi agama, walaupun tidak disebut agama, tapi pemikirannya diikuti oleh banyak manusia. Maka ini diantaranya hasil karya dari iblis menyesatkan manusia ketika ada manusia yang memiliki pikiran bahwa kebenaran itu tidak mutlak, siapapun bisa benar. Artinya kebenaran itu relatif. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran seperti ini dan juga ada tambahan-tambahan lain juga dicetuskan oleh para filsafat atau kita menamanya filosof. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, termasuk Socrates, Plato, kemudian Aristoteles, bahkan yang setelahnya setelah Masehi ada Galileo Galilei dan sebagainya. Mereka tidak hanya mencetuskan ilmu pengetahuan, tapi juga mencetuskan sebuah ide-ide, gagasan-gagasan dalam pemikiran-pemikiran. Kemudian ada lagi kelompok namanya Dahriyah. Sesuai namanya dahr ya. Dahr itu artinya waktu atau masa ya. Qala al-musannif qad awhama iblisu khalqan katsiran annahu la ilahun wala sani'a, la ilaha wala sani'a, wa anna hadhil asya kanat bila mukawwin. Kaum Dahriyah. Bahkan ini Dahriyah ini juga ya, sempat ditemukan di Jaziratul Arab, dan itu pernah juga mereka berdebat atau bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kaum Dahriyah itu mereka meyakini tidak ada sesembahan, tidak ada pencipta, ya, tidak ada di alam semesta ini al-mukawwin, yaitu yang mengatur, ya, mempergulirkan alam semesta, mengatur alam semesta, ini tidak ada. Maka disebut Dahriyah itu karena mereka hanya meyakini bahwa kita ini muncul, kemudian nanti kita binasa, selesai. Sebagaimana Allah nyatakan, kelompok ini mengatakan ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah membinasakan kita kecuali waktu. Jadi kelompok Dahriyah ini tidak meyakini adanya Tuhan, tidak ada pencipta, dan tidak ada yang mengatur alam semesta. Ya pokoknya terjadi begitu saja, nanti hilang begitu saja, selesai. Kami tidak dibinasakan oleh siapapun kecuali waktu. Karena kami tua, ya otomatis setelah tua akhirnya kami meninggal, selesai urusannya sampai di situ. Nah, ini adalah sebuah pemikiran, dan ini mungkin juga sebagaimana yang diadopsi oleh sebagian orang
yang tidak mengakui keberadaan Tuhan atau yang kita kenal dengan nama ateis. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang diberikan akal yang pintar sebenarnya, tapi karena mereka tidak dipandu dengan nakal, dengan dalil, sehingga hanya memunculkan penyimpangan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menghargai keberadaan akal dan bahkan sering mengajak manusia untuk menggunakan akal. Tapi sayangnya di antara manusia ada yang menggunakan akal semata tanpa bimbingan wahyu. Sehingga dengan keterbatasannya, apa yang mereka hasilkan dari olah pikir mereka, dari olah akal mereka, akhirnya bertentangan dengan dalil-dalil, dengan wahyu. Dan mereka akhirnya secara total mendahulukan akal daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara mereka yang mencetuskan ide atau gagasan itu diantaranya adalah ada kaum namanya Tsanawiyah. Ya, disebut Tsanawiyah, ya, kita ingat sekolah, ya, bukan berarti sekolah MTS, Madrasah Tsanawiyah. Nah, sana itu dari kata isnan, artinya dua. Kalau ibtidai berarti mulai, ya. MI Madrasah Ibtidaiyah, sekolah pemula, ya, memulai. Sedangkan Tsanawiyah level 2 begitu, ya. Maka kaum Tsanawiyah itu wahum qaumun qalu sani'ul alam isnani. Mereka mengatakan bahwa pencipta alam semesta ini ada dua. Fa fa'ilul khairi nurun wa fa'ilus syarri zulmatun. Maka yang membuat baik, yang menciptakan kebaikan itu adalah cahaya, dan yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, maka namakan kaum Tsanawiyah karena dia percaya bahwa pencipta di alam semesta ini ada dua. Yang satunya menciptakan kebaikan, yaitu cahaya, dan yang satunya menciptakan menciptakan keburukan, itu adalah pembuat keburukan, ya, yaitu kegelapan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konsep Islam tentu ini kesalahan yang sangat fatal, ya, karena kegelapan ataupun cahaya ini adalah juga makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari keyakinan ini nanti bertambah merembet, ada agama, bahkan sudah dalam level agama, yaitu agama Majusi. Mengapa mereka itu menyembah api? Karena mereka meyakini bahwa yang membawa kedamaian, membawa kebaikan itu cahaya. Maka cahaya ini diwakili oleh api. Ini rembetannya dari tadi. Kalau Tsanawiyah meyakini, oh, yang menguasai, yang menciptakan alam semesta ini berdua, yaitu cahaya dan kegelapan. Maka nanti rembetan terus. Jadi istilahnya berevolusi terus ajaran itu. Ada konsep-konsep dasar, kemudian diikuti konsep dasar tersebut, ada yang dikembangkan lagi, begitu. Maka tidak selalu berbentuk agama, tapi juga bisa berbentuk pemikiran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang sangat fatal adalah talbis iblis kepada para penyembah berhala. Zikru talbisihi ala ubadul asnam. Talbis iblis kepada para penghamba atau penyembah-penyembah berhala. Kullu mihnatin labbasa biha iblis ala nas fasababuha al-mail ilal hissi wal itrad
an muqtadal aql walamma kana al-hasu ya'risu bil mithli da'a iblis la'anahu Allahu khalqan katsiran ila ibadati sur wa afdala inda haula amal al-aql bimarrah. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah iblis ya untuk menyesatkan manusia, maka di antara penyebabnya adalah karena adanya perasaan ya dari kalangan manusia. Kemudian dengan perasaan itu akhirnya mengalahkan akal manusia. Jadi ini sebagai fondasinya. Di antara cara iblis menyesatkan manusia, manusia itu punya perasaan, punya rasa. Kemudian rasa itu ya mengalahkan akal sehat. Maka ketika perasaan ini mengalahkan akal sehat, disinilah iblis masuk dan mendapatkan proyek besar dalam menyesatkan manusia. Di antaranya adalah ketika munculnya para penyembah berhala. Jadi kurang lebihnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita merunut kepada sejarah penyembahan berhala, maka bermula dari rasa itu tadi, ya, perasaan. Ya, tidak menggunakan akal, tapi yang digunakan adalah perasaan. Ketika ada 5 tokoh di zaman Nabi Nuh yang bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu meninggal. Nah, secara alamiah pasti orang-orang ketika ditinggal oleh tokoh-tokoh yang mereka idolakan, itu perasaannya sangat berat, ya. Perasaannya berat, sedih, ya, merasa kehilangan. Wan, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr ini adalah 5 tokoh yang sangat diidolakan, tokoh yang disucikan bahasanya, ya, tokoh masyarakat yang sangat diagungkan. Maka ketika orang-orang tersebut meninggal, apalagi meninggalnya itu dalam waktu berdekatan, ya ibaratnya orang itu oleng, ya, kehilangan seseorang saja yang kita cintai seringkali membuat oleng, ya, karena kita punya perasaan di situ. Apalagi ini 5 tokoh dalam waktu berdekatan meninggal, maka kaumnya begitu kehilangan, shock bahasa kitanya. Nah, dari perasaan inilah, karena rasa cinta, rasa kehilangan, rasa sedih, maka iblis masuk di situ, memberikan satu ide gagasan, yaitu sebagai wujud cinta mereka berinisiatif membuat patung-patung mereka yang berwujud seperti wajah mereka, fisik mereka di samping kuburan mereka. Ini kan sebenarnya di awalnya tidak ada kaitannya dengan penyembahan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata iblis itu untuk menyesatkan manusia supaya tangkapannya banyak. Dia telaten, sabar, menunggu waktu yang lama. Di sejarah penyembahan terhadap berhala itu tidak langsung, ya, sulit bagi iblis langsung menggoda orang asalnya menyembah Allah langsung menyembah berhala, itu tidak mudah. Tidak mudah. Butuh kesabaran, ketelatenan waktu dan tahapan-tahapan. Disitulah hebatnya iblis. Kita mengenal dalam sejarah bagaimana munculnya kesyirikan, yaitu penyembahan berhala. Maka diawali dengan rasa tadi, rasa cinta, rasa sedih, rasa kehilangan. Iblis masuk di situ. Ketika awal mereka hanya mengikuti ide tersebut dengan membuat patung-patung mereka diletakkan di samping kuburannya, tidak ada penyembahan sama sekali. Kemudian ya, mereka mengatakan patung ini dibangun sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Patung ini dibangun sebagai monumen untuk mengenang kebaikan mereka. Patung ini dibuat agar anak cucu kita nanti bisa melihat lalu mempelajari siapa patung-patung ini dulunya, bagaimana tindak tanduk, bagaimana kehidupannya, lalu meniru mereka. Tujuannya kan baik Bapak Ibu jamaah sekalian. Tidak ada sedikit pun unsur niat menyembahnya saat itu. Nah, kemudian setelah orang-orang yang membuat patung ini, membuat monumen ini meninggal, generasi berikutnya mereka
lebih dari sekedar menjadikannya sebagai monumen, mereka mengagungkannya. Kemudian ketika generasi yang bodoh dalam perkara agama, maka mereka menyembah berhala-berhala tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya. Kalau Nabi memang Nabi Adam juga Nabi, tapi Rasul pertama, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari tentang syafaat ketika manusia di padang mahsyar bertemu dengan Nabi Nuh. Rasulullah mengisahkan kepada kita nanti, sebenarnya kejadiannya nanti, tapi ini sebagai dalil. Nanti manusia di padang mahsyar ketika bertemu Nabi Adam, meminta tolong kepada Nabi Adam agar menghadap Allah, ya, menghadap Allah untuk memberikan keputusan kepada manusia, karena manusia kita nanti di padang mahsyar menunggu sampai 50.000 tahun lamanya. Di perjalanan kita tuh panjang Bapak Ibu. Di padang mahsyar saja berkumpul menunggu 50.000 tahun. Dan akhirnya manusia termasuk kita berbondong-bondong bertemu dengan Nabi Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Menghadaplah Allah, sampaikan kepada Allah bahwa kami ini mau dibawa kemana, mau diputuskan seperti apa." Tapi Nabi Adam menolak dan mengatakan, "Saya malu menghadap Allah. Allah pada hari ini marah dengan kemarahan yang besar yang tidak pernah semarah hari ini sebelum maupun setelahnya. Dan aku tidak berani menghadap Allah karena kesalahan-kesalahanku. Carilah Nuh." Maka orang atau kita termasuknya mencari Nabi Nuh. Bagaimana caranya Pak ya? Kita nggak pernah tahu Nabi Nuhnya seperti apa. Kan yang nyari bukan hanya kita. Kalau ada sebagian orang yang tahu, misalkan umatnya Nabi Nuh, oh itu Nabi Nuh, berarti kita ikut juga. Apalagi nanti di alam akhirat itu kita juga tidak bisa membandingkan dengan di dunia. Bagi Allah mudah, kita bisa mengidentifikasi, oh ini Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Atau terserah Allah caranya bagaimana, mungkin dikasih nama. Kita sekarang saja tidak kenal orang, tapi kalau ada identitasnya ditahu. Kita baru kenal orang, misalkan polisi, apa namanya Pak Hadi ya, misalkan ya. Contoh ya, kok tahu lah itu namanya nempel Pak, ada namanya Pak Hadi Suryo, ada ya. Ini contoh ya, Pak Kapolsek ya. Nah, entah terserah cara Allah bagaimana, yang pasti kita sebagai manusia mengenali, oh ini Nabi Adam, oh ini Nabi Nuh. Nah, maka ketika ketemu Nabi Nuh, manusia mengatakan, kita semuanya, ya Nuh anta awwalu man ursila ila ahlil ardh. Wahai Nabi Nuh, engkau kan adalah orang yang pertama diutus ke muka bumi ini. Engkau adalah orang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Siapa yang mengatakan demikian? Kita. Tapi siapa yang meriwayatkan? Rasulullah. Jadi ini jadi dalil. Kejadiannya nanti yang berkata kita, tapi yang memberitahu kejadian ini adalah Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Sehingga Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh. Dan alasannya jelas, karena itu pertama kali muncul penyembahan terhadap berhala. Siapa yang punya ide itu? Iblis yang bekerja sama dengan bangsa manusia di kalangan kaumnya Nabi Nuh, sehingga punya pemikiran berhala itu untuk disembah. Maka disembahlah. Dan saking sudah mengakarnya, walaupun diutus seorang Rasul, dijelaskan ketidakbolehannya dan sebagainya, tetap saja disembah sampai akhirnya penduduk bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru gambaran secara global Bapak Ibu jamaah sekalian. Nanti kita akan lebih rinci lagi bagaimana kinerjanya iblis dalam menyesatkan manusia, bagaimana kemunculan agama-agama berhala, bagaimana kemunculan agama Yahudi, kemunculan agama Nasrani dan lain-lainnya. Kalau kita akan lebih detailkan, hanya saja yang ini tadi bersifat global, karena menurut saya ini adalah bukan
perkara yang berkaitan dengan langsung agama-agama, tapi lebih banyak tadi pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan ya kita tidak sampai terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Artinya walaupun itu penyimpangan, walaupun ada pengikutnya, tapi tidak sehebat pengikut agama. Hingga hari ini pengikut agama Nasrani secara hitungan angka dari hasil data statistik masih menempati urutan tertinggi, walaupun dari waktu ke waktu terus berkurang. Yang tertinggi secara data statistik pengikut Nasrani di muka bumi ini, walaupun itu terbantahkan sebenarnya itu hanya dari datanya saja, tapi hakikatnya mereka yang mengaku beragama Nasrani pun mayoritas hanya Nasrani KTP, bukan hanya Islam KTP, tapi juga ya mengaku saja sebagai Nasrani. Dan juga di antara mereka banyak juga yang penyembah ya iblis, penyembah syaitan, pemuja dewa dan sebagainya, walaupun identitasnya Nasrani atau Kristen, ya Protestan maupun Katolik. Hanya angkanya saja yang lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil kinerja iblis dalam menyesatkan manusia cukup berhasil karena pengikutnya sampai miliaran ya, berupa agama tadi Nasrani di antaranya. Insya Allah akan kita bahas satu persatu dan ini masih bersifat global. Maka ada beberapa pemikiran yang dicetuskan oleh bangsa manusia namun tetap melibatkan iblis dalam mencetuskan ide gagasan tersebut. Ada yang namanya Sufistoniyah, kemudian Dahriyah, Thanawiyah dan lain-lainnya. Ini adalah hasil olah pemikiran yang menyesatkan. Kemudian juga baru awal kita membahas yaitu munculnya para penyembah asnam, yaitu berhala-berhala yang asalnya hanya dari perasaannya saja, yang memiliki rasa cinta, yang sedih, kemudian setan atau iblis masuk di sana dan mengalahkan akal pikiran mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan semakin seru kalau kita membahas tentang Yahudi, Nasrani, dan lebih serunya lagi adalah membahas tentang pemikiran-pemikiran atau sekte-sekte, kelompok-kelompok yang ada dalam tubuh Islam. Maka itu semua juga hasil dari jeripayahnya iblis yang benar-benar membuahkan hasil. Namun mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari tipu daya iblis, dan semoga kita termasuk orang-orang yang lulus bisa sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit namun mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.